Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dengan dua macam nikmat ini kita bisa mensyukurinya dengan cara apa? Hadir ke majelis ilmu ini ya. Orang yang ngaji itu kan diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan sedang dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan orang yang sedang ngaji. Maka itu mari kita terus berusaha, mari kita terus berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqomah ngaji hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita beberapa kali sudah membahas hadis riwayat Muslim nomor 2162 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya langsung baca artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6 ya. Nah, ada 6 apa saja? Kita sudah membahas beberapa. Kita sudah membahas tentang apabila engkau bertemu, ucapkan salam. Ya sudah kita bahas. Terus apabila engkau diundang, kamu harus menghadirinya. Itu pun sudah kita bahas. Lalu juga yang sudah kita bahas, apabila dia bersin, lalu dia bilang alhamdulillah, maka kamu wajib untuk apa? Untuk menjawab dengan yarhamukallah. Nah, seperti itu. Lalu juga yang kita sudah bahas adalah jika dia sakit, jenguklah dia. Nah, pada kesempatan ini mungkin ini dijadikan beberapa kali pertemuan. Kita akan bahas hak muslim kepada muslim lainnya itu yang berikutnya, yaitu jika dia meninggal, maka iringilah jenazahnya atau rawatlah jenazahnya. Rawat itu berarti apa? Ya mulai awal hingga akhir ya, dari awal hingga akhir. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurus jenazah? Atau sebelum mayat itu meninggal, kita keluarganya terutama itu mengajarkan kalimat tahlil kepada calon mayat itu. Jadi kalau orang itu diperkirakan sudah mencapai akhir hayat, maka kita pangku dia, lalu kita bisiki di telinga kanannya dengan membaca apa? Kalimat tahlil. Kalimat tahlil itu apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita ajari seperti itu. Ayo ayah baca la ilaha illallah. Ayo nak baca la ilaha illallah. Ayo siapa gitu, baca la ilaha illallah. Kita ajari seperti itu. Hadisnya hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang akan mati kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah begini ini mudah? Ya belum tentu, tergantung amal ibadah kita ya. Kita kalau orang yang soleh, taat beribadah, maka insya Allah Allah yang akan memudahkannya ya. Tapi kalau orang itu kafir misalnya, lalu tiba-tiba waktu mau meninggal diajari baca la ilaha illallah, ya tidak bisa, belum tentu bisa, bukan tidak bisa, belum tentu bisa. Contohnya aja pamannya Nabi Abu Thalib, diajari Nabi yang ngajari, pamannya Nabi diajari, ayo paman baca la ilaha illallah. Dia tidak mampu untuk membaca sampai dia meninggal ya. Sampai dia meninggal. Kenapa kita harus mengajari calon mayat itu membaca la ilaha illallah? Karena ada hadis riwayat Abu Daud Al-Hakim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah."
Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Jadi itu akhir kalimatnya ya. Berarti kalau kita sudah mengajarkan, lalu orang itu sudah baca mengucapkan la ilaha illallah, sudah biarkan, jangan diajak bicara lagi sampai orang itu meninggal gitu. Sampai orang itu meninggal. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurus jenazah setelah jenazah itu atau seseorang itu meninggal? Maka tugas kita yang kedua adalah memejamkan matanya. Kenapa kok harus dipejamkan? Karena orang meninggal itu kadang matanya terbelalak menghadap ke atas. Kok bisa begitu? Ini hadisnya. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu an. Nabi masuk ke tempat Abu Salamah yang waktu itu masih terbuka matanya. Itu Abu Salamah sudah meninggal. Terus Nabi Muhammad masuk ke kamarnya Abu Salamah. Ternyata apa? Ini matanya Abu Salamah masih terbuka ke atas. Lalu Nabi memejamkan apa? Memejamkan mata dari Abu Salamah tadi. Abu Salamah itu nama seorang sahabat ya. Kemudian beliau bersabda kepada orang yang hadir saat itu, sesungguhnya roh yang dicabut diikuti jalannya arah mata ya. Jadi roh dicabut kan dari atas ini, atas kepala itu. Dari atas kepala, dicabut mulai dari kaki. Makanya kalau orang itu dicabut nyawa, yang dingin pertama itu kakinya ya. Yang dingin pertama itu kakinya, makin ke atas sampai di kerongkongan ini. Kalau sudah sampai kerongkongan, semua taubat tidak diterima itu. Semua taubat tidak diterima. Lalu terus arah roh itu, jalannya roh ke kepala kita itu diikuti oleh pandangan mata, sehingga orang meninggal itu matanya menghadap ke atas. Maka tugas kita berikutnya adalah apa? Adalah memejamkan mata itu. Kemudian Nabi mendoakan Abu Salamah saat itu. Doanya bagaimana? Ini bisa kita tiru doanya Nabi ketika memejamkan mata dari Abu Salamah. Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi aqibihi fil qabiribin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Artinya, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Kalau enggak hafal tadi itu, kita baca artinya ini aja ya. Abu Salamah bisa diganti orang lain, bisa diganti ayah, kakek. Misalnya, Allah ampunilah ayahku yang meninggal itu, ampunilah ibuku yang meninggal itu, dan naikkan derajatnya dalam golongan orang yang dapat hidayah. Jadi Nabi mendoakan Abu Salamah. Dan kita pun bisa menirunya. Agar apa? Agar Allah menaikkan derajatnya setaraf dengan apa? Golongan orang yang dapat hidayah, orang yang dapat petunjuk. Dan berilah ganti dari turunannya di belakangnya. Dan ampunkanlah kami serta dia, hai Tuhan sekalian alam. Lapangkan kuburnya dan terangilah tempatnya di dalam kubur. Ini doa yang luar biasa ya. Jadi Nabi meminta pada Allah agar almarhum itu diangkat derajatnya seperti derajatnya orang yang mendapatkan petunjuk. Orang mendapatkan petunjuk berarti kan dia tinggi derajatnya. Lalu apa? Nabi minta agar apa? Agar diganti dengan generasi berikutnya, ya, generasi berikutnya yang baik-baik, yang soleh, solihah dan seterusnya. Dan Nabi memintakan ampun kepada almarhum serta apa? Melapangkan kuburnya, jadi agar di lapangan kuburnya lebar selebar-lebarnya ya, dan terangilah tempatnya di dalam kubur. Terangilah tempatnya di dalam kubur. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mengurus jenazah berikutnya yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan keluarga sekarang, berdoa ya, berdoa. Jadi jangan menangis meraung-raung, tapi apa? Kalau ada anggota keluarga yang meninggal itu, kita berdoa ya. Lalu apa? Ini ada hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istrinya Nabi ya, salah satu istrinya Nabi. Ketika itu masih apa? Masih Ummu Salamah ketika itu masih menjadi istrinya Abu Salamah yang meninggal tadi itu loh, yang meninggal tadi. Lalu Nabi bersabda, tiada seorang yang ditimpa bala musibah lalu berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi kalau ada yang meninggal langsung kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami hamba Allah dan kepadanya kami akan kembali. Lalu berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Kalau nggak hafal baca bahasa Indonesianya. Allah Maha paham ya. Allah paham bahasa Indonesia. Jangan khawatir. Apa artinya? Ya Allah, berilah pahala bagi kami dalam musibah ini. Ummu Salamah itu loh, yang suaminya meninggal oleh Nabi disuruh berdoa seperti itu. Ya Allah, berilah pahala bagi kami dalam musibah ini. Jadi kalau kita mendapatkan musibah apa saja ya, ada yang meninggal atau ada apa dan sebagainya, gitu, kecelakaan dan sebagainya, kita berdoa, ya Allah, berilah pahala bagi kami atas musibah yang kami hadapi ini. Lalu lanjutan doa yang diajarkan Nabi, wa akhlif li khairan, gantikan pada kami yang lebih baik daripadanya. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita berdoa, ya Allah, semoga Engkau beri pahala kepada kami dan Engkau mengganti dengan yang lebih baik gitu. Dan kalau ada yang meninggal, kita berdoa seperti itu. Pokoknya setiap ada kesulitan, musibah kita berdoa seperti itu. Lalu Nabi melanjutkan, illa ajrahullah ta'ala fi musibatihi wa akhlif lahu khairan minha. Artinya, melainkan Allah akan memberi pahala kepadanya dan memberi ganti dengan keadaan yang lebih baik. Loh, padahal Abu Salamah itu orang yang sangat baik ya. Ketika Abu Salamah meninggal, istrinya berdoa kayak tadi itu, beri pahala kepada kami atas musibah meninggalnya suami kami, suami yang sangat baik ini. Lalu apa? Lalu gantilah kepada kami yang lebih baik. Maka kata Nabi pasti dikabulkan. Dan apakah doanya Ummu Salamah dikabulkan? Iya ya. Dia memang dapat suami yang lebih baik dari suaminya yang meninggal, Abu Salamah. Siapa itu? Ya Nabi sendiri ya, yang jadi suaminya siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah Nabi kan lebih baik daripada Abu Salamah. Karena Nabi itu orang yang terbaik ya. Orang yang terbaik. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keluarga yang ditinggalkan itu harus apa? Harus mengikhlaskan ya, harus mengikhlaskan. Di dalam hadis qudsi ini ya, Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, saya baca artinya. Allah berfirman, hadis qudsi ya, tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang beriman selain surga. Jika Allah mengambil kekasihnya di dunia, diambil suaminya, diambil istrinya, diambil anaknya. Maksudnya diambil itu apa? Dicabut nyawanya, meninggal ya. Nah, kalau kita orang beriman, dicabut nyawa orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai, kemudian ia ridho dan berserah diri kepada Allah. Jadi kita syaratnya apa tadi? Beriman. Terus yang kedua apa? Kalau kekasihnya diambil, suaminya diambil, istrinya diambil, anaknya diambil, dan kemudian dia ridho dan berserah diri kepada Allah, maka balasannya apa? Dia pasti masuk surga. Itu hadis Nabi, hadis qudsi ya. Lalu yang bisa dilakukan oleh keluarga kalau ditinggal meninggal oleh suami, oleh anak atau istri, boleh dia menangis ya, dengan pelan, tapi tidak meratap ya, tidak meratap, nangis pelan-pelan karena sedih. Kalau meratap, oh mas, ada istri suaminya meninggal, mas, saya siapa nanti yang kasih belanja, itu nggak boleh, itu syirik termasuk. Kalimatnya tadi itu, siapa yang memberi belanja saya? Yang beri belanja kita itu Allah ya, yang beri rezeki kita itu Allah, bukan suami, bukan istri ya, jadi Allah. Jadi jangan sampai kita meratap-ratap kayak gitu ya. Tapi kita boleh menangis karena sedih. Kehilangan siapa? Kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak yang kita sayangi. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik itu bercerita ketika Nabi masuk melihat Ibrahim itu putranya Nabi ya. Dari istrinya, dari salah satu istrinya, maka apa? Yang meninggal dunia saat itu, maka kedua mata Nabi berlinang-linang meneteskan air mata gitu. Maka sahabat apa? Bertanya, Abdurrahman bin Auf saat itu bertanya, wahai Nabi,
engkau juga menangis katanya Abdurrahman bin Auf. Jadi orang Arab waktu itu mungkin menganggap menangis itu sesuatu yang hina gitu. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya ini sebagai rahmat dan tanda belas kasihan. Mata berlinang dan hati merasa sedih, tapi kami tidak berkata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Jadi Nabi tetap meneteskan air mata karena sedih, ditinggal oleh putranya, yaitu Ibrahim. Tapi Nabi tidak sampai tidak sampai, waduh kamu meninggal tidak ada penerusku. Tidak seperti itu. Tetap tetap beliau itu memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Sedih memang iya ya. Sedih memang iya. Jadi Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita menyampaikan ajarkan kalimat tahlil kepada calon mayat ya, kepada calon mayat. Lalu setelah orang itu meninggal, pejamkan matanya sambil didoakan. Doanya tadi itu ya. Lalu yang dilakukan keluarga berdoa ya, berdoa agar agar diberi pahala atas musibah yang diberikan Allah dan diberi ganti dengan yang lebih baik. Lalu yang bisa dilakukan adalah mengikhlaskan. Boleh menangis tapi tidak boleh mengeluh, tidak boleh meratap. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.